Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Dr. Wilda yang bertugas di Poliklinik ini. Jadi Bu, langsung saja dari tadi berdasarkan hasil anamnesista, untuk menunjang diagnosisnya lagi Ibu, kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan. Nah, pemeriksaan tambahan kali ini kita akan melakukan berupa pengambilan dan pemeriksaan perekan kulit. Jadi nanti selama pemeriksaan mungkin Ibu akan merasa tidak nyaman, tapi akan saya lakukan seprofesional mungkin. Ibu berhak menolak, tapi pemeriksaan ini saatnya kami rekomendasikan untuk menunjang diagnosisnya Ibu. Bagaimana Bu? Bersedia juga? Iya, bersedia Bu. Baiklah, sebelum itu, sebelum melakukan pengambilan dan pemeriksaan, saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu Bu. Jadi di sini ada alat dan bahan untuk pengambilan dan pemeriksaan perekan kulit. Di sini ada kaca objek, ada stapel, kemudian ada cawan Petrik, kemudian ada larutan KOH 10%, jarum, di sini juga disediakan spidol, kemudian ada amplop, ada kapas alkohol, ada larutan lisol, ada tisu, sarung tangan steril, dan ada mikroskop. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan melakukan cuci tangan rutin. Saya cuci tangan dulu Bu. Iya, Bu. Nah, setelah kita melakukan cuci tangan rutin, langsung saja kita pakai sarung tangan steril. Pakai tangan tak Bu. Nah, sebelum kita lakukan pemeriksaan pengambilan, kita lakukan dulu disinfeksi pada lesi dari pada lesinya. Kita disinfeksi pada tengah lesi ke tepi lesi secara sirkular. Kemudian kita buang pada tempat sampo medis. Kemudian kita ambil lagi kapas alkohol untuk melakukan disinfeksi pada area sekitar dari lesinya. Kita buang lagi ke tempat sampah medis. Kemudian setelah itu kita siapkan cawan Petrik. Kemudian kita ambil stapel steril. Kemudian kita lakukan pengorokan. Kita kerok dari arah dari tepi dari lesi mengarah ke atas dengan kemiringan 30 sampai 45 derajat. Nah, hasil dari spesimen ini kita tumbuhkan pada cawan tadi. Nah, setelah itu kita letakkan stapel pada larutan lisol. Nah, setelah itu kita ambil kaca objek yang telah dituliskan nama, identitas, dan nomor register dari pasien menggunakan spidol tadi. Kemudian kita letakkan kaca objek pada permukaan yang rata. Kemudian kita ambil larutan KOH 10%. Kita teteskan pada kaca objek 1-2 tetes. Kemudian setelah itu kita ambil jarum, kita basahi ujung jarum dengan larutan KOH tadi. Kemudian kita ambil 1-2 atau lebih serpihan dari spesimen tadi. Kemudian kita letakkan di atas larutan KOH pada kaca objek. Kemudian kita tutup agar tidak ada udara yang bercampur. Kita tutup dengan baik tentunya agar tidak ada campuran udara dan yang lainnya. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Kita ambil kertas lipat atau tisu. Di sini saya menggunakan tisu. Kita letakkan. Kemudian sisa dari spesimen tadi kita letakkan pada tisu. Setelah itu kita lipat dengan baik.
Kemudian kita masukkan ke dalam amplop dan pastikan amplop tertutup dengan rapat. Kemudian setelah itu hasil sediaan preparat tadi kita letakkan pada mikroskop dengan mendatar. Kemudian kita atur dengan baik pencahayaannya. Kemudian bisa kita lihat dengan pembesaran 10 kali apakah sudah terlihat jelas dan tidak buram. Kemudian setelah itu kita pastikan kembali dengan melihatnya dengan pembesaran 45 kali. Kita lihat apa yang ada di dalam sampel tadi. Kemudian setelah itu kita bersihkan kaca objek pada larutan lisol. Kita bersihkan pula meja pemeriksaan dengan larutan lisol. Kita cuci tangan bersama handscoon-nya. Kemudian kita buka handscoon pada larutan lisol. Setelah itu kita lakukan kembali cuci tangan rutin. Jadi tadi Bu, pengambilan dan pemeriksaan kerokannya sudah selesai. Di sini ada sampelnya yang akan kami kirim ke laboratorium. Mungkin masih ada yang ingin kita tanyakan, Bu? Sudah tidak ada, Bu. Jadi mungkin itu saja, Bu. Sehat-sehat, semoga cepat sembuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama.